Oke, kita lanjut sampai sini bisa. Gimana sampai sini bisa? Ya, Jessica. Sir, itu gimana caranya supaya tetap nampak matanya, Sir? Supaya nampak matanya, dari Iya. layer kamu naikkan aja matanya ke atas. Oh, oke, Sir. Yang lain gimana? Bisa? Nih, setelah ini kita coba gambar part-part yang lainnya. Belakang, sisi sayap yang di belakang, sisi yang di atas sama paruhnya, kemudian kakinya. Ini kalau udah bisa, sebenarnya kalau udah bisa nge-tracing satu aja pasti udah bisa semuanya sih, yang lainnya juga sudah bisa. Gimana yang lain? Bisa atau tidak? Airin bisa, Airin? Bisa, Sir. Oke, Verolin? Masih dicoba, Sir. Oke, masih dicoba ya. Nanti kalau ada kendala sampaikan langsung. Jadi tadi misalnya mau menampakkan matanya, tuh tinggal dinaikkan aja nih. Kan di layer ada, di panel layer. Kalau ada yang nggak tahu cara memunculkan panel layer dari window, kemudian pilih layer nih atau F7 shortcutnya. Dia muncul layernya, kita tinggal tarik aja ke atas biar dia muncul. Gitu, sama seperti yang di Photoshop kemarin. Oke, nih saya coba lanjut ya. Kita buat untuk yang badan yang belakangnya. Jadi kalau untuk warna bebas, silahkan buat warna burungnya sekreatif mungkin. Nah ini kalau begini nih kita timpa gini aja nggak apa-apa. Nanti dia layernya akan kita turunkan.
Ini tempatkan aja dulu di sembarangan. Dah, yang penting dia sudah bergabung seperti ini. Ini kalau sudah, kembali kita bisa pakai direct selection tool, atau sebenarnya bisa pakai yang anchor point tool. Jadi kalau yang ilustratornya versi tinggi mungkin udah seperti ini tampilannya ya, tapi kalau belum bisa gunakan yang direct selection tool. Nah, ini kita bisa geser objeknya, dan ini untuk melengkungkan ini bisa dari properti. Ini kalian bisa pilih yang convert selected anchor point to smooth. Nah, jadi nanti dia bisa kita lengkungkan seperti ini. Nah, ini agar tidak sisi kanan dan kirinya berubah. Ini kan kalau kita geser yang sisi kanannya, yang kiri juga ikut berubah nih. Nah, ini untuk merubahnya agar sisi kanannya aja yang bergerak, ini kita bisa pilih yang ini, cut path, atau kalau di properti atas, nah ini bisa pilih yang cut path ini. Nah, kalau sudah di cut path, dia akan secara otomatis, kalau yang kiri yang kita gerakkan, dia hanya akan bergerak yang kiri aja gitu. Nah, gitu ya. Ini untuk ekor bagian bawah. Seperti ini. Nah, ini bisa kalian sesuaikan aja, rapikan. Nah, ini kita bisa geser. Nah, ini kalau kurang bisa pakai pen tool lagi, klik aja untuk menambah padnya, atau untuk menambah anchor point maksudnya. Oke, nah ini kalau sudah seperti ini kita bisa zoom out. Nah, ini ya, dia kan begini. Ini di layer kita tinggal turunkan aja. Nah, berikutnya ini karena sudah semua, kita bisa naikkan lagi opacity-nya. Oke, berikutnya ini di sisi sayapnya kita ada tambahan aksen-aksen seperti ini ya. Ini kita bisa gambar badannya, kita turunkan terlebih dahulu opacity-nya. Nah, ini kita gambar dulu yang ini, sisi hitamnya ini. Jadi kalau sudah, ya silakan Jessica. Itu layer sir kok bisa banyak? Kenapa? Layer di saya cuma satu sir, jadi nggak bisa pindahin matanya. Di tanda panahnya ini diturunkan. Nah, kalau gini dia cuma satu, habis itu klik yang tanda panahnya. Nah, Oke, sir. jadi dia turun. Gitu ya. Oh, ini kita bisa pakai warna stroke aja nanti. Untuk yang garis-garis yang untuk sayap ini feel-nya kita bisa buat no color aja. Nah, jadi ini dia bentuknya garis. Dan untuk stroke-nya ini kita bisa atur. Ini kita buat sudutnya melengkung.
Nah, begini ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita bisa naikkan opacity yang lain. Naikkan jadi 100. Ini kita bisa naikkan jadi 100. Sayapnya juga kita bisa naikkan lagi opacity-nya jadi 100. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Tinggal kita gambar untuk sayap yang sisi belakang, paruh, dan juga kaki. Kaki ini bisa pakai pen tool juga. Nanti di akhir buat aja fill colornya no color. Kita zoom gini dia. Oke, tekan escape, klik lagi di titik akhir. Kita tarik. Nah, tekan escape. Nah, ini kita tinggal ganti fillnya jadi no color. Nah, jadi kakinya nanti kalau kita gambar seperti ini jadinya. Ini tinggal diatur aja untuk stroke-nya. Ini ketebalannya kita bisa naikkan. Nah, ini semakin tebal dia akan semakin besar. Dan untuk stroke-nya ini cap-nya kita bisa buat lengkung biar rapi. Si cornernya juga kita bisa lengkungkan gitu. Dan kalau udah, ini bisa di copy aja, ditarik, diduplikat, tekan tombol ALT, tarik. Nah, sama seperti di Photoshop, ALT drag untuk mengcopy secara cepat. Gitu ya. Ini kalau kita tarik si gambar yang ada di belakang. Nah, jadi hasilnya begini. Ya, tinggal paruh sama sayap belakangnya. Oke, silahkan dicoba. Kalau ada yang nggak bisa, ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan. Bisa, yang lain gimana? Sebenarnya kalau kita luring, saya bisa langsung mantau kalian bisanya di mana, kendalanya di mana. Tapi karena balik daring lagi, jadi harus satu-satu nih dicek. Bisa atau tidak? Coba buat paruhnya dulu ya. Stroke-nya kita turunkan. Oke, setelah itu sayap belakang. Ini penting nanti ketika kalian sudah gambar karakter untuk di game board nanti yang dibuat, itu kalian akan buatnya dalam bentuk digital. Nah, oke, ini nggak apa-apa tampil seperti ke depan gini. Nah, nanti di layer kita tinggal turunkan. Nah, ini kurang turun lagi berarti.
lagi satu lagi. Nah, jadi kalau lebih sisinya seperti yang ini tadi ya, nggak apa-apa, nggak perlu sama persis, tinggal kita nanti kan kalau dia diturunkan akan ketimpa dengan yang di depannya, itu nggak ada jadi masalah. Ini opacity-nya kita turunkan dulu untuk lihat garisnya. Setelah itu kita bisa gambar garis untuk tambahannya. Oke, ini kalau mau memutus garis tekan tombol escape aja di keyboard. Nanti pen toolnya akan putus. Udah, tinggal kita fill-nya tinggal kita buat no color. Setelah itu si objek sayap yang di belakang opacity-nya bisa kita naikkan lagi. Nah, ini tinggal ganti-ganti warna sesuai dengan yang kalian mau. Ini ketebalan garisnya juga kalau mau ditipiskan bisa ya. Kalau terlalu tebal mau ditipiskan juga boleh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini mau diganti-ganti warnanya juga boleh. Buat warnanya sekreatif mungkin, sebagus mungkin lah. Yuna bisa, Yuna. Ah, Mi. Tadi udah aktifkan mic. Oh, mic-nya tadi apa, Sir? Nanti Oke, bisa, Sir. saya. Warna apa kamu buat burungnya? Ikuti, Sir, warna biru. Boleh ganti-ganti warnanya ya, jangan ikuti saya. Oke, Sir. Oke. Yang lain bisa? Fania bisa, Fania? Enggak bisa, kenapa? Kan nggak bisa apa sih, kayak agak susah aja sih buat pentoolnya tuh ke semua badan burungnya sih. Oke, pelan-pelan aja. Karena baru pertama kali, jadi wajar kalau nggak bisa. Nih, saya juga nggak rapi-rapi kali kok. Sir, itu sayapnya cara buat garis di tengahnya itu gimana, Sir? Yang garis ini? Oh, buat manual ya, Sir? Dua manual.
Yang lain bisa? Clipping mesh. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai mau menampilkan hasilnya. Ini sebenarnya kebalik nih. Minggu lalu kan kita belajar shape, tapi kalau di kurikulum harusnya belajar trace dulu baru belajar shape. Tapi sebaiknya ya kalian harus mengerti shape-nya dulu. Live paint. Oh, ini ada ekornya nih tambahan. Ini boleh ditambah pakai garis-garis saja. Atau kalau mau pakai brush juga boleh. Nah, misalnya mau di brush itu juga nggak ada masalah. Atau pakai pensil juga bisa sih. Nah, ini kalau brush dia sebenarnya jadinya garis seperti biasa. Di sini kita bisa atur ketebalan garisnya. Nah, ini lihat kalau brush di propertinya muncul ketebalannya ini 5 poin. Nah, ini mata brushnya juga kita bisa ganti-ganti di sini. Basic. Nah, basic begitu. Beda-beda sih untuk mata brush. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini berikutnya kita coba pakai yang live trace. Ini saya stop share dulu sambil cari gambar untuk di live trace kan. Sampai sini bisa? Ada yang mau ditanyakan? Itu tadi cara yang kita lakukan adalah cara tracing secara manual. Ada yang pakai cara yang otomatis. Cara otomatis namanya live trace. Kalian kalau sudah baca di materinya, di situ ada live trace namanya. Nah, untuk live trace bisa dari objek, kemudian ada live trace. Nah, situ kalian tinggal pilih make. Itu untuk versi yang lama. Coba saya share screen lagi. Nah, untuk versi Illustrator yang terbaru, trace nih ketika kita masukkan gambar, contohnya ini logo McDonald ya. Ini gambar burung kita tadi. Contohnya di sini logo McDonald. Kemudian kalau mau trace, ini tinggal di atas ini aja. Dah. Setelah dia tertrace seperti ini, kita tinggal expand. Kalau udah di expand, dia akan jadi satu objek. Ini kita bisa edit nih. Nah, misalnya U nya kita mau
em, hilangkan yang di tengah. Nah, kita tinggal edit. Jadi cukup sederhana kalau menggunakan Live Trace. Kalau di punya kalian Live Trace-nya mungkin ada di objek, kemudian ada Live Trace. Nah, tapi kalau untuk yang di versi Illustratornya yang terbaru, Live Trace-nya langsung muncul di properti di atas ini. Sini ada Image Trace namanya. Dimana Image Trace ini kita bisa setting-setting. Nah, mau high fidelity foto, ada low fidelity foto, tricolor, nah berapa color, atau mau yang black and white logo. Nah, ini bisa sesuai dengan yang kita mau. Nah, ini coba saya pilih yang 6 color. Nah, kalau 6 color dia begini. Tinggal di expand aja. Atau dari objek expand. Nah, kalau udah di expand, jadi dia seperti ini, klik OK. Dia akan terpecah menjadi satu persatu objek. Setelah itu tinggal kita ungroup, klik kanan ungroup lagi. Nah, jadi dia akan jadi satu-satu objeknya. Ini kalau ada yang mau kita perbaiki, tinggal kita perbaiki aja, tinggal kita rapikan. Nah, contohnya ini terlalu banyak nih, anchor point-nya terlalu banyak. Nah, ini kayak gini kan dia nggak rapi. Ini anchor point-nya terlalu banyak. Nah, ini kita bisa delete, tapi jadinya nggak rapi. Ya, kurang lebih seperti itu kalau menggunakan Live Trace atau tracing otomatis langsung dari Illustrator. Itu tergantung dari ketajaman gambar yang kita punya. Kalau gambarnya tajam, hasilnya bagus. Tapi kalau gambarnya kurang tajam, hasilnya juga kurang bagus. Dan tergantung dari pilihan kita saat tracing. Coba saya balikan. Oke, nah ini masih gambar ya. Nah, di pilihan image trace-nya ini faktor pemilihan apa tipe trace yang kalian pilih itu juga sangat menentukan. Ini kalau tricolors, nah seperti ini ya, dia jauh lebih rapi kalau pakai tricolors. Di expand dulu, kalau sudah di expand tinggal di ungroup. Nah, ini ya. Ya, hasil dari tracingannya seperti ini ya, kurang rapi, tapi udah cukup bisa lah. A nya nih kurang rapi nih, kalian bisa lihat lengkungnya kurang pas. Nah, itu kalau pakai yang namanya Live Trace. Tapi kalau trace manual seperti yang punya kita, tingkat kerapiannya bisa kita atur sesuai dengan yang kita mau. Semakin rapi ya semakin baik lah. Nanti gitu kalian harus gambar karakter dari game boardnya satu persatu. Ya misalnya kalian mau buat game board ada ular-ularnya, karakternya pakai ular. Nah, ularnya itu kalian gambar dulu, baru kalian trace di sini. Gitu, atau cari gambar ular yang sudah jadi. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang sudah jadi gambar burungnya? Saya buka dulu.
Gimana? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Boleh dicoba live trace-nya dan lain-lain. Bisa atau tidak? Ada yang sudah selesai? Boleh share screen. Yang sudah selesai boleh share screen. Kezia sudah, Kezia? Saya mau lihat nanti kalian apa namanya? Tadi punya aku buat sampai setengah terus nge-lag, habis itu entah gimana dia jadi gini sir. Tarik aku share screen-nya. Oke. Kayaknya ini harus crack lagi. Ya. Oh. Aku nggak bisa bagikan. Nih, jadinya kayak gini. Berarti harus crack ulang ya? Iya, curriculum. Sama kayak Airin kejadiannya. Berarti itu ilustratornya itu harus di-crack terus-terusan gitu? Enggak harus. Sebenarnya kalau kemarin di awal kalian nge-cracknya benar dan ngebuka filenya dari file crackan yang pas, harusnya nggak perlu kayak gitu, sekali aja. Harusnya sekali aja. Nanti saya coba install di laptop saya. Nanti saya rekam. Ini apa, Windows, kan saya pakai Mac nih, nggak bisa kasih contoh ke kalian. Nanti saya install di Windows nih, kebetulan Windows saya udah bisa kembali. Nanti saya rekamkan. Sebenarnya dia kalau sekali crack aja langsung bisa tuh. Nggak perlu sampai berkali-kali crack. Gimana, ada yang udah selesai? Fania, Sampai setengahnya. coba kasih lihat Fania. Sudah sampai Kalau mana? jelek maaf mas. Nggak apa-apa. Oke. Oke, buat matanya.
Udah bisa tuh. Lu tadi kayak mana sir buat matanya? Aku lupa perhatikan. Buat matanya pakai ini aja, oval. Oh berarti manual lagi sir? Iya, manual aja. Buat lingkaran loh. Biasa. Oke. Makasih ya sir. Oke. Yang lain? Tokopedia. Aku sampai setengah aja, sir. Gak apa-apa, coba lihat. Novel. Mana coba kasih lihat Airin. Sambil warna, ikutin gambar saya yang lama. Oke, lanjutkan ya. Ini untuk tugas hari ini. Cara untuk yang live trace bisa, live trace tuh gampang. Jadi kalian kalau punya gambar yang kompleks mau kalian trace cepet, enggak, ini kan kita manual ya, satu-satu, repot, payah ngerjainnya. Nah, ada yang namanya live trace. Kalau live trace itu tadi seperti yang saya contohkan, dia bisa nge-tracing secara langsung. Nanti dilanjutkan untuk tugas hari ini adalah tracing burung ini. Silahkan nanti kalian kumpulkan sama di classroom. Saya kasih tenggang waktu sampai di minggu depan. Oke, boleh ditutup Airin. Nah, ini ya. Ini contoh warna. Biasanya cewek-cewek nih kalau milih warna jauh lebih bagus daripada cowok-cowok nih. Harusnya gitu. Kalian bisa kasih warna yang lebih cantik lah dari ini. Live trace tadi gitu ya. Kalian bisa ikuti instruksi yang ada di classroom tuh, yang ada di materinya. Kalau memang versi dari ilustratornya versi yang lama. Nah, tapi kalau yang di punya saya nih tinggal gampang aja, klik objeknya, nah di sini langsung ada image trace. Nah, tinggal pilih, misalnya pilih yang 3 warna. Nah, dia langsung tertracing nih. Tinggal di expand. Kalau udah di expand, di ungroup. Nah, kita bisa pisah-pisah gambarnya. Udah jadi, udah tertrace otomatis gitu. Kalau gambar burung tadi ini kita masukin. Nah, ini kalau mau di trace dia jadinya gini. Ini tinggal di expand dan ungroup. Oke. Nah, tapi dia jadinya bentuknya garis-garis. Ini kita tinggal kasih warna-warna. Nah, gini, atau ini seleksi aja semua, kita kasih fill colornya warna merah dan tinggal ganti aja bagian-bagiannya. Ini warna merah gitu. Jadi sebenarnya pakai quick trace jauh lebih mudah, tapi saya tetap mau kalian bisa untuk yang manual, karena kalau pakai yang quick trace ini gampang kali. Langsung trace tadi, udah langsung jadi, tinggal ganti-ganti warna aja. Nah, ini hijau ini ya. Oke, jadi gitu untuk tracing. Topik terkait tracing. Sampai sini bisa dilanjutkan ya. Nanti ini rekamannya langsung saya posting deh, biar nggak usah saya edit, nanti kalian lihat aja semua rekaman panjangnya. Sir mau tanya, Sir. Ya, kita. Yang mau dikumpul yang tracing aja atau yang manual juga mau dikumpul? Yang mana?
yang tugas yang mau dikumpul tuh yang di tracing aja atau yang manual juga mau dikumpul? Satu aja yang manual. Kalau yang ini terlalu gampang, dan saya bisa tahu kalian itu pakai yang live trace atau manual. Saya bisa tahu. Tadinya yang dikumpul yang manual ya? Ya, yang manual yang ini, yang gambar burung. Yang gambar burung tapi yang manual gitu. Itu tadi yang live trace, itu saya kasih informasi aja. Jadi nanti kalian kalau mau gambar-gambar objek, kalau mau langsung di live trace silahkan live trace gitu. Nanti kalau misalnya kalian udah tahu mau buat game apa, udah gambar karakternya, terus gambar karakternya itu nanti kalian gambar manual dulu. Mungkin setelah kalian gambar manual, nanti di scan atau di foto, habis itu masukin ke Illustrator, tinggal di live trace tuh nggak apa-apa, boleh gitu. Cuman ya harus tetap bisa yang namanya tracing manual gitu ya. Oke, jadi untuk hari ini tugasnya silahkan nge-tracing gambar burung, dan di minggu depan saya mungkin udah tanya kalian per kelompok siapkan kira-kira mau buat game apa. Sudah didiskusikan, jadi minggu depan itu sudah ada gambaran kasar tentang game apa yang mau kalian buat. Nanti saya buatkan juga Google Docs-nya, nanti kita isi live. Nanti saya minta kalian untuk mengisi secara live, kayak kita yang menghitung biaya produksi kemarin ya. Nah, jadi isi live di Google Docs. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?